Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membuat ungkep ayam menggunakan rice cooker atau Magicom dari Yongma tipe SMC 8027. Nah, ini bahan-bahannya adalah ada ayam 1 kilo yang sudah dicuci bersih, kemudian ada serai 2 batang, ada kunyit, saya pakai yang kecil ini 3 ruas, kalau misalnya yang besar cukup 1 ruas aja. Bawang putih 3 siung, bawang merah sekitar 6 siung, ada lengkuas sekitar 2 ruas ibu jari, ada jahe sekitar 2 ruas ibu jari, ada daun salam sekitar 3 lembar, dan saya pakai daun jeruk untuk lebih wangi. Tapi kalau misalnya nggak pakai daun jeruk juga nggak apa-apa. Sebelum memasak, biasanya saya memblansir dulu si ayamnya, yaitu dengan cara merebus air sekitar 1 liter sampai mendidih, lalu kita masukkan jahenya. Nah, ini tadi saya udah rebus airnya dari tadi, ini udah agak mendidih ya. Kita masukkan jahe beberapa ruas aja ya, segini aja cukup. Kita masukkan. Gunanya memblansir ayam sebelum dimasak ini adalah untuk menghilangkan kotoran pada ayam dan menghilangkan bau amis pada ayam. Untuk memblansir kita nggak perlu lama-lama, cukup sekitar 3-5 menit aja. Kita tunggu dulu untuk blansirannya ya. Sambil menunggu ayam diblansir, kita bisa membuat bumbu halusnya. Kita masukkan kunyit ke dalam blender, terus ini bawang putih, ini bawang merah, jahe, dan lengkuasnya kita masukkan juga ya. Saya pakai banyak lengkuas di sini biar ayamnya lebih berbumbu. Oke, saya akan blender dulu bumbu halusnya. Untuk serai, daun salam, dan daun jeruk tidak perlu dihaluskan ya. Nanti dimasak pada saat dimasukkan ke Magicom atau rice cooker aja. Nah, ini bumbu halus yang sudah di blender. Seperti ini jadinya. Dan ayamnya pun udah cukup ya diblansirnya. Kita matikan dulu kompornya. Dan saya akan meniriskan ayamnya dulu ya. Nah, ini ayamnya yang sudah saya tiriskan. Sekarang saya akan menumis bumbu halusnya. Saya biasanya pada saat mengungkep ayam itu bumbunya selalu ditumis. Cuman kalau misalnya kalian gak suka ditumis, itu selera ya, bisa gak ditumis juga. Kalau saya ditumis. Kita siapkan wajan yang sudah diberi minyak. Kita nyalakan kompornya. Lalu saya masukkan ya. Tumis sampai harum, sampai matang. Nah, ini hampir matang ya bumbunya. Kita bisa masukkan serai, daun salam, dan daun jeruknya. Saya masukkan dulu. Serai. Kita aduk sampai matang. Setelah bumbunya matang, kita masukkan ayam yang sudah diblansir tadi ke dalam rice cooker ya. Nah, ini ayamnya sudah saya masukkan ke dalam rice cooker Yongma. Lalu kita beri air kurang lebih sekitar 1 liter hingga ayamnya terendam. Ini masih kurang, jadi kita tambahin lagi. Kita tambahin lagi sedikit lagi ya. Ini saya tambahkan lagi sekitar 200 ml. Pokoknya sampai ayamnya terendam ya.
Lalu kita masukkan bumbunya yang tadi sudah ditumis. Nah, setelah bumbu dimasukkan, tadi saya masukkan dulu bumbunya. Lalu kita masukkan garam kurang lebih 1 sendok makan ya. Lalu kita aduk. Di sini kenapa saya merendam ayamnya dengan banyak air? Karena kita akan menggunakan mode masak slow cooker. Jadi ayamnya harus terendam air biar empuk sempurna. Setelah ayamnya dimasukkan seperti ini dan diaduk, lalu kita mulai memasak ya. Nah, di sini kan menunya ada cook, cepat, nasi goreng, beras merah, nasi sushi, bubur, kukus, sup, stew, auto clean, cake, slow cook, yogurt, dan reheat. Nah, kita akan memasak menggunakan mode slow cook. Caranya, kita pijit menunya sampai di menu yang slow cook ya. Nah, di sini slow cook, ini kan 1 jam. Nah, kita bisa preset timer. Di sini gunanya untuk menambah waktu memasak. Kita preset timer. Saya akan memasak selama 1 jam 30 menit. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita pencet start saja. Lalu kita tinggalkan deh. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, di sini ayam ungkep yang udah saya tiriskan. Karena tadi saya akan membuat nasi ungkep, jadi saya sudah mencuci beras sekitar 500 gram yang sudah saya cuci bersih. Lalu saya akan masukkan ke dalam rice cooker atau magicom Yongma yang tadi sudah memasak ungkep ayam ini. Jadi sekarang tinggal kita masukkan aja si berasnya. Kita masukkan ya. Nah, ini berasnya saya masukkan. Nah, setelah dimasukkan, kita ratakan seperti ini. Lalu kita ukur airnya. Seperti masak nasi biasa. Ini seruas jari seperti ini ya. Ini masih panas. Ya, udah cukup. Tergantung berasnya ya. Kalau misalnya berasnya memang terlalu pulen, kalau bisa jangan seruas jari seperti itu. Nah, ini saya tidak menambahkan bumbu lagi karena sudah gurih dan sudah berbumbu. Jadi kita tinggal langsung tutup si Yongma-nya. Langsung, ini kan sudah ada di menu cook ya. Jadi langsung kita pencet start aja. Nah, ini langsung masak, kita tunggu aja. Jadi nanti dihidangkannya nasi ungkep dengan ayam ungkep seperti itu. Nah, teman-teman, ini udah matang. Harusnya sih dari tadi saya tinggalin buat mandiin anak-anak dulu. Nah, sekarang kita buka ya. Ini wangi banget dari tadi udah kecium. Nah, kita aduk dulu ya. Ini dari tadi belum saya aduk. Ngebul. Ini belum rata. Ntar kalau misalnya udah diaduk jadi rata. Jadi rasanya itu kayak nasi liwet, tapi dia agak kuning karena tadi kan air ungkepannya pakai kunyit ya. Cuman kalau dibilang nasi uduk juga enggak, karena ini nggak pakai santan. Pokoknya ini enak. Anak saya aja kalau misalnya makan ini bisa nambah berkali-kali. Suami saya apalagi. Ini dihidangkan dengan ayam ungkep yang tadi, tinggal digoreng pakai sambal sama lalap. Enak pokoknya. Oke, sekarang saya mau hidangkan dulu ya. Sekalian goreng ayamnya. Yang tadi kita udah ungkep. Oke, ini kita tunggu sampai dia panas. Kita tutup lagi ya sambil kita goreng ayam. Nah, ini ayam ungkep dan nasi ungkep yang udah saya sajikan. Terlihat seperti nasi kuning ya, padahal ini nasi ungkep, tapi rasanya kayak nasi liwet. Di sini saya sajikan dengan ayam ungkep yang tadi udah saya goreng pakai sambal limau. Saya bikin sambal namanya sambal beledag karena ini pakai cabai jablay, jadi rasanya bener-bener bikin ngebeledag gitu. Nah, ini pakai
timun sama tomat untuk lalap. Semoga sharing resep hari ini bermanfaat, karena suami saya dan anak saya kalau dikasih ini pasti nambahnya berkali-kali. Jadi jangan lupa untuk recook dan jangan lupa untuk subscribe channel kami. Oh iya, satu lagi. Saya akan menggunakan si yongma ini untuk masak di masakan yang lainnya. Jadi ikuti terus channel kita ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan kalau ada komentar isi di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Tuh, ngiler gak? Ayo kita makan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.